kembali mau tanya soal ini Pak. Kemarin itu sempat rame ketika Pak Jokowi tampak marah sekali ketika bicara soal yang ini. Kita lihat video Pak Jokowi yang ini. Coba di media sosial, dilihat kan, nah media sosial seperti ini, itu adalah DNID, baru pidato, itu tahun 1955, dia pidato ini, DNID ketua PKI, pidato tahun 1955, pidato, lah kok saya ada di bawahnya? Lahir saja belum, astagfirullah. Lahir saja belum sudah dipasang. Saya lihat-lihat di gambar, kok ya persis saya gitu loh. Ini yang kadang-kadang, aduh, mau saya tabok orangnya di mana saya cari betul. Itu marah atau gemes Pak? Ya antara jengkel dan gemes lah gitu. Jengkel dan gemes. Dan keluarlah kata tabok itu. Iya. Saya mau Mas Kaisang, itu Bapak kalau marah kayak gitu? Atau itu gemes, jengkel, dan sampai keluar kata tabok? Penilaian Bapak tuh sebenarnya lebih galak malahan. lebih galak. Jadi tadi Cuma itu kelihatannya nggak galak tapi sebenarnya galak. misalnya apa? Galaknya pada situasi kayak apa? Ya kalau dulu masalah saya sekolah itu galak banget. Kalau Jadi sekarang? saya nggak mau belajar. Ya kok saya kan udah gede. Masa digalakin ya lucu saya. Tapi itu lebih galak lagi biasanya. Saya ingat saya lebih galak. Kalau marah tuh Pak Jokowi seperti apa sih, Mas Gibran? Ya marahnya orang sabar itu memang lebih menakutkan. Ngomongnya. Wah ini buka. Jadi gimana? Tapi sebetulnya dasarnya sabar Bapak ini. Oh sabar. Ya, Tapi tapi kalau kalau di waktu harus tegas ya tegas. Marahnya menakutkannya seperti apa? Ya menakutkan. Kayak gimana menakutkan? Ya kayak gitulah. Standar orang-orang tua. Ya kan beda-beda standarnya. Menakutkan kayak genderuwo atau sontoloyo? Ya pokoknya tegas lah. ke Tegas. anak-anak. Tapi Mbak Ayang kayaknya yang paling nggak pernah dimarahi. Sering dimarahi. Masa sih Mbak? Kayaknya karena paling mirip ibu, jadi paling disayang. Anak perempuan satu di tengah. Iya Mbak? Enggak, sering dimarahi. Dimarahin kalau apa biasanya? Ya sama lah, kalau masalah sekolah gitu-gitu aja. Sama ibu? Sering lagi. Lebih sering? Justru lebih sering ibu yang marahin? Soalnya lebih mirip, jadinya lebih sering dimarahi. Gitu. Sering dekat yang saya marahin ya Ayang. Iya. Soalnya kan Kaisang sama Mas Gibran kan sekolahnya di luar, saya kan yang yang Tiap hari ikut sama ibu. setiap hari sama ibu, jadinya kalau ada apa-apa Sasaran. sasarannya. Kasihan. Jadi selalu sasaran tembaknya Mbak Ayang. Sasaran tembaknya Mbak Ayang. Memang kalau ini ya untuk anak-anak, untuk hal-hal yang normal saya demokratis ya silahkan. Tapi untuk hal-hal yang prinsip itu yang saya nggak pernah bisa ditawar. Apa misalnya Pak yang prinsip untuk Ya Bapak? kayak tadi sudah sampaikan belajar, nah ini harus belajar. Misalnya jam belajar. Tegas Bapak di situ. Contohnya salah satunya itu. Kalau sekarang karena sudah nggak bisnis, jadi hal prinsip untuk Bapak yang sama sekali tidak boleh keluarga Jokowi melakukan ini. Ya ini kan sudah gede-gede, sudah mandiri, saya kira mereka tahu semuanya apa yang sudah kita gariskan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sudah tahu semuanya. Jadi kayak bisnis ya, bisnis umum ke masyarakat. Kompetisinya juga kompetisi bebas di situ, itu akan lebih mematangkan jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Saya kira justru disitulah seorang entrepreneur Tempat. tempa. Dan itu hal-hal yang kerap kali memang jadi prinsip Bapak dan Ibu tentunya ketika mendidik anak-anak, itu hal-hal yang selalu ditekankan.
tekankan soal itu? Bagaimana menjaga usaha, bagaimana berbisnis dengan jujur dan sebagainya? Iya, kemandirian. Karena yang kita bangunin menjaga sebuah kepercayaan ya, menjaga trust. Di dalam bisnis juga sama. Bisnis kecil bisa menjadi menengah, bisa menjadi besar, itu kan bisa menjaga trust. Kalau nggak bisa menjaga kepercayaan ya, apa yang mau kita jual? Karena untuk pengusaha reputasi itu menjadi sangat penting. Reputasi sangat penting sekali. Oke. Tadi saya sempat bicara soal ketika tanya Bapak marah apa tidak dengan yang kata tabok tadi. Tapi yang jelas kan sekarang kosakata Pak Jokowi saat kampanye ini kan bertambah. Saya mau ke yang mungkin cocok jadi politisi menurut saya, Mas Gibran. Kata-kata Sontoloyo, kata-kata Gundurwo, itu masukan Mas Gibran, masukan Ibu, atau kreasi Bapak sendiri? Coba tolong jujur lah Mas. Kayaknya sih itu kata-kata Mas Gibran itu. Enggak, kreasi bapak sendiri. Kreasi Bapak sendiri? Iya dong. Memang sering menggunakan kata itu di keluarga? Enggak. Enggak. Sama sekali. Kaget nggak waktu Bapak bilang gitu? Karena kan itu dianalisa di mana-mana tuh Pak. Enggak, sebetulnya biasa saja lah. Kita itu kan mengingatkan ya, mengingatkan adanya propaganda kampanye yang memberikan ketakutan, propaganda kampanye yang menyebabkan orang khawatir. Ya kalau kita nggak ingatkan, keterusan nanti. Bapak membicarakan itu dengan Ibu, dengan keluarga ketika Bapak... Enggak pernah. Sama sekali ke anak, ke keluarga enggak pernah. Jadi Bapak curhatnya ke siapa Pak? Apanya? Bapak curhatnya ke siapa kalau misalnya pada saat kampanye atau pada saat-saat berat, kalau Bapak tidak cerita ke orang-orang terdekat? Ya tadi saya sampaikan, kalau memang sangat berat ya saya ajak bicara, tapi nggak pernah ada yang berat-berat sih. Selama ini Bapak tidak merasa itu berat? Enggak. Tidak. Mas Kaisang juga melihat Bapak ini orang yang akan bisa menangkis begitu, apapun itu akan ditahan sendiri? Ya namanya manusia pasti ya juga nggak bisa, makanya kan bapak ada ibu yang selalu dampingin terus. Dan peran Mas Kaisang? Hah? Peran Mas Kaisang? Peran saya tuh untuk memisahkan Indonesia. Ini konsisten loh Pak. Dari tadi jualan peran konsisten. Enggak, saya cuma kadang-kadang sharing aja sama bapak. Ya apa sih yang kadang-kadang yang milenial pengenin, itu yang biasanya saya sharing sama bapak. Apa yang Mas Kaisang lihat yang milenial inginkan? Yang isu-isu yang penting yang menurut Mas Kaisang seharusnya memang ini jadi prioritas atau ini memang jadi perhatian Bapak sebagai presiden? Saya kira untuk kaum milenial pastinya tentang tentang pekerjaan. Apalagi kita yang baru lulus, kita pasti kadang khawatir untuk masuk ke dunia dunia kerja. Itu yang saya biasanya ngomong ke bapak, anak muda tuh harus ini biar mereka bisa kalau nggak berani berusaha menjadi pengusaha, ya setidaknya berusaha yang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan, nggak cuma mengeluh doang. Jadi perspektif anak muda Bapak dapatkan juga salah satunya dari Mas Kaisang dan Mas Gibran. Oh iya, kalau saya nggak tahu pasti saya tanya. Saya tanya tentang tentang segala sesuatu yang saya pengen tahu, pasti saya tanya. Kalau enggak ya saya suruh prakteknya seperti apa. Contoh kayak e-sport, Mobile Legend, apa tuh ini? Kan ada, saya baca itu. Ya, saya tanya ke Kaisang, ya diajari main, ya udah gitu aja. Udah bisa sekarang Pak? Gimana ya, dikit-dikit. Putih ini? Yang ini? Mbak Ayang. Ini siapa? Siapa tuh? Loh, Bapak. Faisal. Ini siapa? Oh. Nah, ini siapa? Tes. Jadi Bapak Ibu kita mau main ini. Anak versus orang tua. Nanti saya ada pertanyaan. Siapa yang menurut versi orang tua dan menurut versi anak? Oke, ini saya jadi mau nanya. Di antara keluarga Pak Jokowi,
siapa yang termanja? Mbak Ayang. Itu dikasih. Kalau menurut anak-anak, yang termanja siapa? Salah saya kualat. Oh, oke, tes. Yang tergalak? Benar, Mas Gibran paling galak? Oh, Mas Gibran galak banget. Masa sih? Iya. Saking galaknya sampai nggak ngomong. Oke. Yang terrajin? Oh iya, pasti saya. Oke, langsung. Oke, yang terakhir, yang paling cerewet? Kaisang. Mas Kaisang mau mengaku paling cerewet? Enggak, Mbak Ayang. Kaisang. Kaisang, Ibu? Kaisang, Kaisang. Ayang ya juga. Iya, sama-sama. Iya. Paling ini. Tapi yang paling parah Kaisang. Yang paling parah. Oh, ini hanya 2 kamar? 2 kamar, ya. Oh, jadi untuk ibu bapak dan kalau ada yang Iya, anaknya ke datang sini. ke situ. Ya cuma Kalau segini pas, aja ya, Bu? Iya, iya, segini kalau pas aja. ramai ke sini ya tidur di bawah.